Dengan Eplo, selamat datang di Tentang Drone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar dunia drone. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang remote control atau RC. Nah, sudah ada sama saya sekarang ada RC Pro, ada RC Pro 2, ada RC 2, RC 1, RCN, dan RCN3. Nah, nanti kita akan membahas tentang fungsional dari masing-masing button atau tombol dari remote-remote tersebut. Nah, mungkin ini cukup bermanfaat bagi teman-teman yang baru memiliki, baik itu second atau baru, cukup berguna untuk mendapatkan informasi terkait dengan fungsional dari masing-masing tombol atau button di tiap-tiap remote. Kita mulai dengan RCN series, RCN1, RCN3. Kita bahas compatibility dulu lah ya. RCN dan RCN3, RCN itu masih menggunakan sistem transmisi teknologi OcuSync 3, sedangkan RCN3 itu menggunakan OcuSync 04. Tentang compatibility, RCN1 mungkin kita bisa sebut tuh drone-drone terdahulu seperti Mini Series, Mini 4K, Mini 2, Mini 2SE, terus Mini 3, Mini 3 Pro, bahkan sampai Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro masih menggunakan RCN1. Sedangkan di RCN3 itu sudah karena teknologi OcuSync 4, OcuSync 04, jadi sudah diperuntukkan untuk drone-drone yang terbaru seperti R3S, Mini 4 Pro, Neo 2, Flip, Lito, dan lain sebagainya. Jadi sudah masuk ke kategori drone-drone yang terbaru. RCN series ini untuk sesiapa yang ingin menggunakan remote dan handphone. Jadi beda dengan RC yang sudah ada layar displaynya, karena dari segi budget ini lebih murah dan mungkin sedikit lebih bandel ya. Tapi secara fungsional, bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi pihak ketiga jika memungkinkan, itu biasanya lebih memilih RCN series karena bisa dengan HP, dengan handphone, dan di handphone bisa diinstal berbagai macam aplikasi. Sedangkan di remote RC1 atau RC2 itu tidak bisa diinjek program lainnya seperti pemetaan atau program video fotografi lainnya, sehingga mungkin tidak fleksibel bagi teman-teman yang ingin menggunakan third party aplikasi atau software. Saya sudah mendengar di RC2 bisa diinjek, tapi tentunya dengan dihack ya. Jadi tidak resmi dari DJI-nya itu sendiri. Jadi dari DJI-nya ini tidak bisa diinjek aplikasi atau program lain. Oke, sekarang kita akan bahas dari RCN series ya. Dari segi bentuk itu sama antara RCN1 dan RCN3. Terus kita akan bahas dari bagian depan. Di sini ada tombol function button. Nah, ini sama dan ini juga customize. Jadi kita bisa fungsikan apapun. Nah, by default ini untuk menggantikan fungsi antara foto dan video. Tapi kita bisa customize ya, bisa merubahnya atau customize dengan fungsional seperti yang kita inginkan. Terus selanjutnya di sini ada tombol pause dan RTH. Dari segi desain mungkin sedikit berbeda tapi fungsionalnya sama. RCN1 itu warna merah, RCN3 itu warna orange. Terus untuk indikator RTH-nya bentuknya sedikit berbeda, tapi secara fungsi sekali lagi ini sama. Jika kita tekan satu kali, maka drone akan pause. Pause itu berarti berhenti dengan sendirinya. Jika kita tekan 3 detik, maka kita perintahkan drone itu untuk RTH. Jadi RTH sesuai dengan kita instruksikan. Nah, jadi RTH itu bisa difungsikan dari berbagai macam cara ya. Low signal, hilang habis baterai, terus diperintahkan kita baik dari remote atau dari screen atau aplikasi, lost koneksi. Oke, selanjutnya di sini ada indikator baterai, sama, posisinya juga sama. Ini baterai dari mulai 100% mungkin turun ke 80, 50 sampai 10-20% di satu barnya. Kemudian di sini ada flight mode, sama tapi desain tulisan sedikit berbeda. Kalau di RCN3 cuman inisial saja C, N, dan S, sedangkan di sini dijelaskan sini normal dan sport. Oke, terus selanjutnya power button. Nah, ini tombol power ingin menyalakan remote. Nah, pada dasarnya untuk menyalakan power antara remote dan drone itu sama ya. 1 detik, 3 detik. Nah, itu remote akan nyala. Dan matikannya juga sama, 1 detik, 3 detik. Oke. Sedangkan untuk mengecek kapasitas baterai kita cukup tekan 1 kali. Nah, ini 2,5 bar dan ini 3 bar.
3 bar mungkin sekitar 80-70% lah ya. 2 bar setengah itu mungkin 50%-an lah ya, kira-kira. 2 bar setengah itu mungkin 50-60%. Oke, selanjutnya di sini ada tombol berbentuk kamera. Nah, ini biasanya kalau di Mini 3 series itu untuk portrait dan landscape, sedangkan di Litho series, flip, dan yang notabene kamera tidak bisa mutar, biasanya defaultnya untuk merubah frame ya, dari landscape ke portrait ini biasanya. Dan sekali lagi, function dan tombol kamera ini bisa kita customize, bisa kita rubah sesuai dengan keinginan pilot. Sedangkan ini gimbal operasional, jadi sama. Ini untuk up and down, ini untuk yaw kiri, yaw kanan, mutar. Ini maju mundur. Ini untuk roll kiri, roll kanan, atau berok kiri, berok ke kiri, berok ke kanan. Oke, itu bagian depan. Kita mungkin kemudian ke bagian bawah, bisa kita lihat juga sama. Bagian bawahnya di sini ada penyimpanan dari stick gimbal. Nah, fungsinya jika kita selesai untuk menghindari hilang atau patah dikarenakan penyimpanan, ini kita simpan di sini ya. Berbentuk ulir, jadi kita putar. Nah, third party sekarang sudah banyak, jadi jika ingin sticknya lebih panjang, sudah ada jualnya. Nah, ini. Jadi sama, fungsionalnya juga sama, mode-mode yang digunakan juga sama. Jadi by default itu bawaan pabrik ada 3 mode, mode 1, mode 2, dan mode custom. Oke, selanjutnya bagian atas. Di sini sama, di sebelah kiri itu ada dial untuk gimbal naik turun. Sedangkan di sini untuk shutter ya, shutter antara shutter kamera dan foto. Jadi kalau kita mau merubah ke foto, tadi default di function, atau kita bisa pindah ke tempat lain, itu foto, pindah lagi video. Sedangkan di atas itu ada tempat penyimpanan remote. Jadi selain dari gimbal control dan juga shutter, di sini juga ada sebagai pengikat handphone. Jadi handphone dimasukkan ke sini. Ini mungkin sedikit info caranya. Jadi dibuka, disangkutkan seperti ini dan didorong. Itu mudah ya. Jadi biasanya kan kita buka sampai kayak gini. Jadi cukup simple sebenarnya. Oke. Selain sebagai handphone holder, ini juga berfungsi sebagai antena. Jadi inilah antena dari remote RCN series ya. Dan di belakangnya ada kabel C2C. Jadi untuk di controllernya USB-C, sedangkan untuk ke handphonenya atau mobile phone-nya USB-C juga. Nah, biasanya kalau RCN 3 itu dapat 2 C2C dan C2 Lightning. Sedangkan RCN 1 itu biasanya dapat 3 karena mungkin dulu banyak handphone yang masih menggunakan micro USB, sedangkan sekarang sudah menggunakan C2C, USB-C, dan Lightning, sebagian besar Lightning. Meskipun iPhone sekarang sudah bergeser juga dengan USB-C. Selanjutnya untuk spesifikasi baterai, jadi RCN series ini baterai bisa sampai 3,5 sampai 4 jam. Jadi mungkin bisa 6 sampai 7 baterai dari drone ya, jika drone mempunyai kapasitas 34 menit atau 30 menitan untuk flight time. Oke, demikian pembahasan tentang DJI RCN series. Kita akan bahas RC series. Ini ada RC1 dan ini ada RC2. RC1 digunakan untuk drone-drone tipe lama di teknologi transmisi OcuSync 03. RC1 ini dipakai untuk Mini 3 Pro, Mini 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro. Nah, itu menggunakan RC1. Sedangkan RC2 itu digunakan di teknologi drone terbaru yang menggunakan sistem transmisi OcuSync 04. Itu mulai dari Neo 1, Neo 2 itu kompatibel, Flip, terus Mini 4 Pro, Mini 5 Pro, itu yang baru sekarang Mavic 4 Pro. Nah, ini menggunakan RC2. Compatibility-nya sudah berbeda antara RC1 dan RC2 dan tidak bisa digunakan
cross ya. Jadi RC2 digunakan untuk Mavic 3 atau Mini 3 itu tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. Kita akan bedah tentang fungsional dari button atau tombol-tombol di kedua unit RC ini. RC series di sini ada dua, RC1, DJI RC1 dan DJI RC2. Kalau lihat dari perbedaan, bentuk mirip-mirip sama, hampir sama, tapi dari warna sedikit berbeda ya. Ini gray, light gray, sedangkan ini dark gray. Selanjutnya perbedaan yang mencolok adalah di antena. Ini menggunakan satu antena, sedangkan RC2 menggunakan 2 transmitter dan 4 receiver ya. Jadi ada dual antena, inner dan outer. Karena basically teknologi menggunakan Oculus 4, jadi transmisinya otomatis lebih jauh ketimbang dari RC1 series. Baik, kita bahas mulai dari depan. Tampilan depan hampir sama, mirip-mirip. Tombol pause dan RTH sama sekarang desainnya RC2 dan RC1, sedangkan di RCN1 dan RCN3 ada sedikit perbedaan warna dan desain. Kalau ini sama. Untuk mode flight sama juga, tidak ditulis. Beda halnya seperti RCN1, ini di marking dengan inisial C, N, dan S. Terus selanjutnya tombol power juga sama dan posisinya sama. Cara menyalakannya juga sama, 1 detik, 3 detik. Terus indikator baterai ada di sini. Jadi kalau mau ngecek baterai sama juga seperti series, kita tekan sekali. Jadi akan muncul indikator baterai ya. Jadi kalau ini full 4 bar, sedangkan ini 2,5 bar. Baterai hampir sama, jadi 4 jam kapabilitasnya. Selanjutnya gimbal, ini juga sama, controlling. Jadi sebelah kiri itu untuk naik turun, kanan kiri. Sebelah kanannya untuk maju mundur, belok kanan belok kiri. Jadi sama ya, mode default bawaan pabrik adalah mode 2. Oke, itu bagian depan. Kita ke bagian belakang dulu. Di bagian belakang juga sama, cuman posisi heatsinknya berbeda. Jadi posisi heatsink atau coolingnya di tengah, sedangkan RC2 tuh di bawah. Untuk size juga sedikit berbeda ya. Jadi kalau size dilihat, RC2 lebih tebal ya, RC2 lebih tebal sedikit, dan sedikit perbedaan di desainnya. Ini gripnya seperti ini, sedangkan ini juga ada pembatas dari gripnya, tapi secara bentuk sama. Oke, terus di sini sudah ada speaker dan dilengkapi dengan mic. Biasanya kalau untuk flip dan neo kita bisa menggabungkan audio di remote dan video yang kita capture di drone. Selanjutnya tombol C1 dan C2 posisinya juga sama, C1, C2. Secara default tombol C1 itu biasanya untuk gimbal turun naik 90 derajat dengan cepat, sedangkan C2 biasanya untuk memutar kamera. Nah, kalau RC1 yang menggunakan Mini 3 Pro, kameranya putar, sedangkan jika kita gunakan RC2 di Mini 5 Pro, ini bisa dikombinasikan dengan menekan tombol C2 dan merotasi gimbal, sehingga gimbal kamera drone akan berputar ke kiri atau ke kanan sesuai dengan spesifikasinya. Begitu juga dengan Mavic 4 Pro ya. Jadi kalau di RC2 itu karena fungsionalnya banyak, jadi bisa dikombinasikan antara tombol-tombol ini. Ini tempat penyimpanan juga sama. Kalau RC karena dia tidak ada coak di belakangnya, jadi bentuknya seperti ini penyimpanan stick gimbalnya. Sedangkan RC2 menghadap ke bawah, tapi posisinya hampir sama. Selanjutnya bagian atas. Nah, untuk bagian atas, kalau di RC1 itu tidak ada antena batangnya, hanya inner, sedangkan RC2 ada antena inner dan antena batangnya. Untuk tombol sama, ada 2 dial, sebelah kiri yang ini untuk gimbal naik turun, sebelah kanan ini untuk fokus biasanya, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah, karena di RC2 itu dibedakan antara shutter video dan shutter foto, jadi cara memilihnya tekan lama untuk ke photo mode baru foto. Begitu juga sebaliknya, kalau mau ke video mode tekan lama di sini, dia akan switch baru start stop video. Jadi jangan lupa, karena kebanyakan pemula lupa untuk memindahkan dari mode foto ke video. Dia langsung tekan sekali, anggapannya sudah merecord, padahal drone-nya belum merecord, sehingga mungkin bisa kehilangan momen. Oke, sekarang bagian bawah itu sama,
Kalau di RC1 ditutup ya. Nah, ini ada dua tombol, yang satu untuk charging dan yang satu untuk programming. Sedangkan di RC2 cuma satu, charging dan programming itu dijadikan satu di USB-C ini. Dan ada covernya, lumayan bagus. Sedangkan RC2 tidak memiliki cover untuk penyimpanan memory card. Nah, ini memory card ini digunakan untuk menyimpan cache file sehingga kita bisa view secara cepat ya tanpa menyalakan drone. Nah, sedangkan di RC2 tidak memiliki covernya, tapi posisinya hampir sama. Dan ini biasanya untuk strap, screw untuk strap sama kanan kiri. Baik, itu secara fungsional button dari RC1 dan RC2. Oke, kita lanjutkan ke RC Pro series. Nah, ini RC Pro 1 atau RC Pro. Nah, ini RC Pro 2. Untuk RC Pro 1 ini mungkin penerusnya dari smart controller ya. Smart controller itu digunakan di OcuSync 2, teknologi OcuSync 2 transmisinya, di Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, nah itu menggunakan smart controller. Teknologi berikutnya yaitu sistem transmisi OcuSync 03 itu mulai diperkenalkan. Nah, remote ini dibundling dulunya dengan Mavic 3 series ya. Jadi Mavic 3 series, R2 series, R2S itu masih menggunakan RC Pro 1. Jadi RC Pro 1 ini compatibility-nya dengan seri mini, yaitu Mini 3 Pro, Mavic 3, baik itu 3 klasik, 3 standar, 3 Pro itu menggunakan RC Pro 1. Terus R2 dan R2S itu masih menggunakan ini. Sedangkan RC Pro 2 itu dibundling keluarnya dengan Mavic 4 Pro. Jadi pertama keluar diperkenalkan itu di Mavic 4 Pro series. Compatibility-nya dengan tentunya Mavic 4 Pro, Mini 5 Pro, terus R3S, Mini 4 Pro. Sedangkan untuk Neo 2, Litho, Flip itu belum kompatibel dengan RC2 Pro ini. Kemungkinan jika DJI mengupdate firmware itu kemungkinan besar bisa menggunakan RC Pro 2 ini untuk menghubungkan ke drone-drone tersebut ya. Baik, kita mulai dengan perbandingan antara RC Pro 1 dan RC Pro 2. Mungkin dari tampilan dulu ya. RC Pro 1 sama seperti smart controller, dia keunggulannya memiliki nit sekitar 1000, sedangkan RC2 itu nitnya sudah increase menjadi 2000 ya. Sehingga kalau kita main di bawah sinar matahari, kejelasan dari screen atau layarnya yang dihasilkan lebih bagus RC Pro 2. Dari segi harga sepertinya beda jauh. Untuk RC Pro 1 itu dulu barunya di angka 14 jutaan, sedangkan di RC Pro 2 itu mulai 19 sampai 20 jutaan. Itu dari segi harga dan kecanggihannya. Dari segi teknologi transmisi ada hubungannya dengan penggunaan drone. Jadi ini menggunakan OcuSync 03 dan ini sudah menggunakan OcuSync 04. Oke, dari screen, ini screen-nya sama dengan RC, jadi tidak bisa dirubah-rubah. Fiturnya dia bisa diinjek program Android karena Android base, jadi bisa diinjek aplikasi-aplikasi lain. Beda halnya dengan remote RC. Jadi kalau RC baik RC1 atau RC2 itu tidak bisa dimasukkan program, sedangkan RC Pro 1, RC Pro 2 itu bisa dimasukkan program-program berbasis Android. Sedangkan RC Pro 2 berbentuk seperti ini, jadi bisa dirubah-rubah ya. Layarnya itu bisa dirubah-rubah, bisa di-tilt angle-nya, dan juga bisa dirubah dari landscape menjadi portrait. Sedangkan di RC Pro 1 tidak bisa, jadi bisa landscape, bisa portrait. Baik, itu dari segi screen. Sekarang kita bahas tombol bagian depan. Jadi untuk bagian depan itu kalau RC Pro ada screen, sedangkan RC Pro 2 screen-nya di atas, jadi mungkin tidak mengganggu dari operasional tangan, tidak mengganggu jika tangan ingin mengoperasikan gimbal. Posisinya di atas. Oke, mulai dari tombol bagian depan. Untuk mode terbang itu ada Cine, normal, dan sport. Sama, Cine, normal, dan sport. Sedangkan indikator baterai ada di bawah, dan RC Pro 1 indikatornya ada di atas seperti ini. Terus tombol power
RC Pro 1 ada di sini, sedangkan RC Pro 2 itu jika kita mengangkat screen-nya maka dengan otomatis power akan menyala, atau tombol on off-nya ada di screen pojok bagian kiri atas di screen. Itu untuk tombol power. Jadi untuk mengecek tinggal ditekan sekali, jadi akan bisa mengecek sisa baterai. Tapi biasanya kalau untuk screen kita bisa melihat di sini juga, tapi kalau melihat indikator seperti itu tanpa menyalakan, ini ada 2 bar cara mengeceknya. Oke, untuk tombol RTH dan pause. Nah, di RC Pro 1 itu dipisah ya. Ini pause-nya, ini RTH-nya. Sedangkan di RC Pro 2 itu sama seperti RC series. Itu tombol pause-nya dan RTH-nya jadi satu di sini ya. RC 1 itu dipisah, sedangkan RC Pro 2 itu dijadikan satu. Oke, untuk dial pilihan kontrol program menu itu sama, masih menggunakan ini. Hanya saja di RC Pro itu dilengkapi dengan kontrol Pro-nya ya, untuk merubah seperti shutter speed, ISO, brightness. Nah, ini bisa dengan mudah dirubah di sini dan dipilih ya. Sedangkan di RC Pro 1 itu tidak memiliki kontrol mode Pro untuk foto dan videografinya. Baik, untuk tombol back dan untuk tombol kembali atau back itu di RC Pro ada di bagian atas. Nah, ini untuk tombol fungsi lainnya di RC Pro 2 tidak memiliki ya. Sama halnya dengan RC Pro 1, jadi semua tombol itu bisa di customize ya. Untuk posisi gimbal sama, jadi seperti ini posisi gimbal antara RC Pro 1 dan RC Pro 2. Nah, fungsinya juga sama, sebelah kiri ya default itu naik turun, muter kiri muter kanan, dan sebelah kanannya itu maju mundur dan belok kiri belok kanan. Jadi secara default semua kontrol sama ya, mau remote RC Pro 2, RC Pro 1, RC 2, RC 1, RCN itu stick gimbalnya memiliki fungsi yang sama, mode 1, mode 2, dan mode custom atau mode 3. Baik, itu bagian depan. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Ada perbedaan sedikit juga di bagian belakang karena Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3, Mavic 3 Pro itu bisa menggunakan DJI dongle 1. Jadi di remote pun dilengkapi dengan kompartemen untuk meletakkan DJI dongle 1 di bagian remote, sehingga remote dan drone itu terhubung dua sistem transmisi. Satu menggunakan signal 2,4 5,8 dan satu lagi menggunakan jaringan LTE atau 4G. Jadi di sini bisa menggunakan dongle atau menggunakan hotspot, dan di drone juga menggunakan dongle dan terhubung terkoneksi melalui jaringan LTE. Sedangkan di RC Pro 2 itu berbasis Mavic 4 Pro, Mini 5 Pro, dan mungkin Mini 4 Pro ya. Nah, karena RC Pro 2 ini bawaan Mavic 4 Pro, jadi RC Pro 2 menggunakan DJI dongle 3 atau DJI Enhance dongle 3 ya. Kalau ini dongle 1, ini udah direct dongle 3. Sedangkan dongle 2 itu biasa dipakai di Matrix Series, R3, Mini 4 Pro, itu menggunakan DJI dongle 2. Jadi sama fungsinya. Jadi dongle LTE ini diletakkan di sini sehingga remote menggunakan jaringan LTE, drone juga menggunakan DJI dongle 3 juga. Jadi sehingga terhubung ada dua jenis koneksi transmisi ya. RC Pro 2 itu hanya menggunakan cover seperti ini, jadi bisa dibuka langsung. Sedangkan RC Pro 1 itu menggunakan screw ya, jadi harus dibuka dulu dua screw ini, dan posisi dongle ada di sini. Di bagian belakangnya mungkin hampir sama ya. Jadi antena juga ada dua yang dimiliki oleh RC Pro 2 dan RC Pro 1. RC Pro 1 itu ke atas seperti halnya RC 2 antenanya, dan bisa dilipat juga dan ada memiliki inner antena. Sedangkan untuk RC Pro 2 itu menghadap ke bawah ya, dan memiliki juga inner antena. Untuk posisi dial sama, mungkin sama halnya dengan RC 2 series. Yang sebelah kanan itu untuk zoom in, zoom out. Yang sebelah kiri itu untuk gimbal
naik turun antena. Dan untuk shutter juga sama, di sebelah kanan itu berfungsi sebagai photo shutter, di sebelah kiri itu berfungsi sebagai video shutter, video on, video start stop. Untuk mengganti juga sama seperti tadi RC, jadi kalau mau ke foto tekan lama 3 detik foto, kalau mau merubah ke video tekan lama 3 detik tombol video atau video camnya untuk men-switch atau merubah ke mode video. Untuk posisi speaker dan mic untuk RC Pro 1 ada di belakang dan di atas, sedangkan RC Pro 2 itu ada di belakang dan di bagian bawah ya untuk mic-nya. Kalau sedangkan bagian belakang itu juga hampir sama, jadi tombol C1, C2-nya ada di sini. Nah, perbedaannya ini tempat penyimpanan gimbal stick untuk RC Pro 1, sedangkan RC Pro 2 itu tidak perlu tombol penyimpanan ya, karena dia akan melipat sendiri setelah ini terlipat. Jadi kalau RC Pro 1 harus dibuka dan dimasukkan, sedangkan RC Pro 2 itu begitu dilipat tombolnya akan serta-merta juga melipat, jadi dia compact seperti ini ya. Nah, jadi kalau RC Pro 1 setelah dilipat disusun seperti ini bentuknya, sedangkan RC Pro 2 seperti ini. Ini perbedaan antara RC Pro 2 dan RC Pro 1. Baik, itu tadi perbedaan dari masing-masing remote control atau DJI RC, mulai dari RCN series, RCN 1, RCN 3, terus RC series, RC 1 dan RC 2, dan RC Pro series, RC Pro 1, RC Pro 2. Jadi fungsional tombolnya seperti itu. Baik, itu tadi perbandingan dari berbagai remote control yang digunakan oleh DJI consumer drone, mulai dari yang RCN series sehingga flagship RC Pro 2. Silahkan berikan tanggapan dan komen di kolom komentar. Kira-kira teman-teman grup yang mana nih? Grup RCN series, grup RC series, atau RC Pro series? Oke, safe jika bermanfaat, dan ikuti terus tentang drone untuk bisa mendapatkan tips-tips serta informasi seputar drone. Salam terbang terus. Wah.